kita ini. Aduh. Ayo deh. Ramadan tiba, tiba-tiba. Sabar guys. Apa ya Kenneth ya? 5, 10. Ya, berhasil. Aduh. Dek, sorry. Bisa nggak kita mulai lagi dari awal? Maksudnya Kak? Sorry tadi. Nggak apa-apa. Ini aja lanjut Kak. Udah. Gini aja. Jangan dikeluarin lagi. Nanti nggak bisa Muka lagi. kamu tuh nggak ada. Belum muncul mungkin. Kalau di aku Kakak udah ada. Iya. Nanti kalau di rekaman Aku nggak lihat pasti muka udah. kamu. Di rekaman udah ada nanti nih pasti. Itu kayaknya sinyal di Kakak deh. Waduh, sinyal aku nggak ada masalah, Dek. Aman. Aman. Penuh kok. Tapi di aku Kakak udah muncul. Wajah Kakak udah muncul. Aku nggak bisa lihat muka kamu soalnya gelap. Nggak apa-apa, nanti pas di rekaman kan karena aku yang live duluan, nanti yang muncul yang versi aku. Oh, oke. Oke. Kita coba. Oke. Kita coba. Oke. Eh, Selamat sore teman-teman yang ada di Indonesia, selamat pagi buat teman-teman yang ada di Eropa, Bapak Ibu, Saudara, Abang, Adik semua, Koko, Cece. Ini di awal Maret ini, kebetulan Revo sama Kak Lala mau bahas satu topik yang lagi hits di Indonesia, bahkan sampai ke seluruh dunia untuk orang-orang Indonesia yang ada di luar sana, soal kabur aja dulu. Nah, begitu banyak rumor yang beredar tentang kabur aja dulu ini, langsung aja nih kita mau minta pendapatnya Kak Lala tentang ini bagaimana. Silakan Kak. Oke, untuk hashtag kabur aja dulu, buat aku itu understandable banget ya, itu dipahami karena yang namanya orang mau mencari kehidupan yang lebih baik, itu nggak ada yang salah gitu ya. Dan kalau misalkan di Indonesia saat ini lagi sulit jalan untuk bekerja, untuk mencari kualitas hidup yang lebih baik, ya kenapa tidak mencoba di negara lain gitu. Walaupun sebetulnya buat aku untuk kata kabur itu buat aku kurang apa ya? Kurang ya,
kayak lebih ke negatif lah gitu buat aku ya gitu kabur itu. Jadi seperti kayak nekat aja dulu, nanti lihat setelah itu bagaimana hasilnya kita nggak ngerti. Karena buat aku seharusnya kalau misalkan memang mau mencoba untuk ke luar negeri, mencari pekerjaan atau sekolah, apapun itu ya, harus dengan persiapan yang matang. Dan harus betul-betul kita cari informasi yang benar dari teman kita atau kerabat kita yang lagi ada di luar negeri, supaya kita yakin kita ke sana nanti ngapain gitu. Jadi jangan ilegal, jangan nanti kerja serabutan. Kalau serabutan kerjanya atau ilegal kan jadi kayak nggak ada tujuan hidup, ya nggak sih? Kalau misalnya kita jelas pekerjaannya, ya tentu kita akan lebih tenang tinggalnya, nggak akan takut jalan-jalan keluar, dan lebih bisa lebih jelas pendapatannya juga, dan akhirnya bisa nabung dan bisa kamu bisa lakukan apapun untuk mempersiapkan kehidupan dan masa depan kamu. Itu sih. Jadi kalau memang ada planning buat belajar ataupun kerja ke luar negeri itu oke aja ya Kak ya, asal itu dipersiapkan dengan baik dan matang ya Kak ya. Iya, tentu saja. Nggak ada salahnya kok karena buat aku ya kalau ke luar negeri itu bagus untuk kita membuka wawasan jadi lebih luas, koneksinya jadi lebih luas, teman kita nggak cuma di Indonesia aja, tapi teman kita juga ada di mana-mana, banyak gitu kan. Kita belajar budaya baru, belajar kultur yang baru, yang menarik, yang betul-betul 180 derajat kebalikannya kita, misalkan ya di Indonesia seperti apa gitu. Untuk belajar, untuk pengetahuan ya kenapa enggak gitu ya. Jadi kita lebih wawasannya lebih luas lah. Untuk diajak ngobrol nanti jadi enak kita tahu banyak gitu misalkan ya. Iya. Iya. By the way Kakak sekarang kerjanya di Jerman apa Kak? Biar teman-teman yang baru Aku kerja di panti jompo ya, sebagai ya perawat. Padahal aku nggak ada background perawat sama sekali, betul-betul nol. Karena aku backgroundnya teologi ya kan. Nah, Iya. begitu sampai sini, aku betul-betul yang nggak ada sama sekali pengalaman, nggak ngerti apa-apa. Tapi enaknya di Jerman itu mereka mau ngajarin dan mereka nggak menutup sama sekali kemungkinan orang untuk bekerja gitu. Misalkan mereka nggak lihat aku usia, waktu itu aku datang ke sini usianya 40 tahun. 40 tahun, dan mereka nggak melihat usia aku berapa sama sekali, dan mereka nggak tanya-tanya soal background aku, teologi ya gitu ya, sangat jauh berbeda gitu ya dengan kerjaan yang mau aku tekuni di sini, pelajari di sini, dan mereka support gitu. Kalau kamu mau kerja, kamu mau sungguh-sungguh, rajin, kita akan ajarin. Dan sampai sekarang, aku akhirnya jadi ngerti dunia keperawatan ya. Iya. Sebenarnya hal apa sih yang membuat Kakak kepengen kerja di Jerman itu? Yang membuat pengen kerja di Jerman waktu itu ya, karena aku melihat peluangku di Indonesia itu sepertinya sudah tertutup, peluang untuk bekerja gitu ya. Dan aku kan betul-betul hidupnya dari pelayanan ya. Jadi agak sulit untuk aku nabung waktu itu, karena setelah COVID misalkan ya, udah nggak ada lagi, maksudnya waktu itu gereja sempat tutup, undangan pelayanan juga udah sempat nggak ada sama sekali, dan aku nggak ada pemasukan sama sekali dalam hidup aku gitu ya. Dan kalau misalkan kayak gini-gini terus, aku jadi mikir kan gitu, aduh gimana aku bisa bertahan hidup gitu, sedangkan aku juga nggak mau terus-terusan minta tolong sama orang tua gitu. Orang tua aku juga udah cukup kesulitan waktu itu, waktu zaman COVID, dan aku putar otak gimana caranya supaya aku bisa mendapat kesempatan atau peluang untuk aku mandiri cari pekerjaan.
Taunya aku dapat telepon dari teman aku yang tinggal di Jerman. Dia adik rohani aku, dia adik yang baik banget, dan dia bilang sama aku kepikiran kakak loh selama ini gitu. Tiba-tiba dia telepon aku dan dia bilang aku kepikiran kakak. Aku mau ngajak kakak coba untuk bekerja di Jerman. Kayak gitu. Dia langsung tiba-tiba dia bilang kayak gitu. Dan tahu nggak, Devo? Aku itu sebetulnya beberapa 2002 itu aku memang sudah ada di hati jauh ya 2002 itu ya, udah lama banget. Memang ada hati sebetulnya pengen sekali ke Jerman. Aku yakin Tuhan yang taruh di hatiku untuk aku pergi ke Jerman itu. Karena seiring berjalannya waktu, keinginan untuk pergi ke Jerman itu semakin kuat gitu. Jadi kalau misalkan itu hanya perasaan aku aja, keinginan aku pribadi, Ya. itu pasti lama-lama akan pudar gitu. Udahlah, Hmm. udah nggak terlalu udah nggak terlalu tertarik gitu ya. Tapi ini aku terus rasanya pengen sekali aku ngerasa kayak ada sesuatu yang menunggu aku di sana. Dan rasaku itu damai sejahtera ketika aku memikirkan untuk pergi ke Jerman. Nggak tahu kenapa Jerman ya. Tapi ketika aku lihat, wah, jalannya nggak ada nih terbuka sama sekali. Aku nggak punya koneksi, nggak punya kenalan sama sekali. Jadi kayak lama-lama ragu juga gitu. Bener nggak ya ini? Gitu. Bener nggak ya ini dari Tuhan? Nggak tahu lah gitu. Aku yang penting waktu di Indonesia aku pelayanan, aku lakukan yang terbaik aja. Dan apalagi ketika COVID datang, lebih-lebih lagi kan. Wah, gimana nih hidupku gitu ya. Justru pada saat itu peluangnya terbuka. Teman aku datang, teman-teman aku telepon dan dia bilang datang aja ke Jerman, coba gitu. Tetapi sebelum aku datang ke Jerman, dia minta aku untuk ambil kursus bahasa Jerman sampai level B2 ya, level yang cukup tinggi ya. Itu memang sulit untuk belajar bahasa Jerman ya, tapi karena aku udah sangat pengen aku terbang ke sana, ke Jerman, jadi aku lakukan yang terbaik. Aku belajar habis-habisan sampai pusing, sampai mual-mual, Revo. Mhm. Saking sulitnya dan setiap hari aku intensif Senin sampai Jumat. Wow, 3 jam. Wow, itu betul-betul luar biasa. Berapa Dan akhirnya bulan belajar bahasa Jerman? aku belajar bahasa Jerman itu 11 bulan intensif, betul-betul intensif. Uh, dan setelah aku selama aku belajar bahasa Jerman itu ya, teman Hmm. aku terus-terusan teleponin aku kayak dia mau tahu gimana update aku udah sampai mana belajarnya, dan bahkan dia menolong aku untuk bisa ngerti bahasa, misalkan aku nggak ngerti, ini dia yang dengan senang hati membantu memberikan penjelasan sedikit-sedikit. Bahkan aku diberi kesempatan untuk ngobrol sama suaminya. Suaminya orang Jerman. Hmm. Jadi dia bilang, Kak, jangan ngomong sama aku bahasa Jerman. Hmm. Ngomong sama suamiku langsung. Jadi aku ngomong sama suaminya, aduh, terbata-bata, bingung gitu. Tapi suaminya juga baik, bantu aku gitu. Ngomong pelan-pelan, kadang-kadang jadi cepet lagi dia, karena udah terbiasa orang Jerman kalau ngomong cepet ya. Cuma itulah bagaimana Tuhan tuh mengirim seseorang dalam hidup aku, adik rohani aku ini. Namanya Sela, by the way. Baik Hmm. banget. Dia membantu banyak hal, bukan hanya sekedar dia bantu aku bisa lancar berbahasa Jerman. Dia memberikan informasi banyak hal tentang asuransi di sini, tempat tinggal di sini. Pokoknya semuanya dia bantu. Bahkan ada yang aku nggak bagus, misalnya aku nulis surat motivasi untuk diberikan ke kantor kedutaan. Kenapa aku mau pergi ke Jerman? Dia yang bantu nulisnya yang bagus gimana. Pokoknya aku bersyukur lah waktu itu Tuhan bantu aku lewat adik aku ini bisa sampai akhirnya bisa sampai ke Jerman gitu deh. Oke, berarti selain mempersiapkan bahasa, terus dokumen-dokumen, ada hal lain lagi Iya. Kak yang Kakak persiapkan buat ke Jerman? Ada hal lain lagi itu um, yang pasti yang paling utama dalam hidup aku ya,
aku selalu nggak pernah lupa untuk berdoa. Hmm. Aku selalu minta minta tuntunan Tuhan. Aku minta Tuhan tolong bantu aku untuk belajar bahasa Jerman, bantu aku untuk mengerti semuanya karena aku pengen segera pergi ke sana gitu ya. Jadi aku betul-betul aku nggak mau cuma sekedar nekat dan nggak pengen sekedar pelarian aja pergi ke Jerman nanti datang ke sini aku nggak bisa bertahan capek-capekin diri kan jadi aku betul-betul Tuhan tanpa engkau aku nggak bisa apa-apa Tuhan aku butuh engkau dalam setiap aku mengambil keputusan ini aku minta engkau menuntun aku pokoknya nggak pernah aku tidak libatkan Tuhan di dalam perjalanan ini sebelum ke Jerman ya dan aku juga selalu berdoa sama keluarga. Dan by the way, waktu itu Revo yang tahu aku mau ke Jerman hanya keluarga aku, hanya papa, mama, kakak dan kakak ipar aku. Cuma mereka yang tahu, Iya, ya. iya. Jadi kami sekeluarga betul-betul berdoa dan minta ya Tuhan kasih petunjuk dan lain sebagainya, mesbah keluarga dan terus uh, meminta pertolongan dari Tuhan sih, gitu. Iya, iya. Mhm. Terus kemarin kan di Indonesia kakak ada bikin komunitas tuh grup ministry kan Mhm. sama menikmati Yesus. Itu Mhm. sekarang gimana kak? Kalau grup itu sebetulnya udah nggak lagi berjalan sekarang, tapi aku terus berhubungan baik dengan anak-anak dari grup community. Kami masih suka teleponan, ngobrol, kadang-kadang Zoom. Jadi hanya lewat itu aja kami, karena sulit untuk kita bikin terus misalkan apa-apa kayak waktu itu kita ada ibadah online ya, perbedaan waktunya kan cukup ya 6 jam, 6 jam saya 6 Jerman tuh 6 jam di belakang waktu Indonesia Barat. Jadi sulit untuk meneruskan ibadah online. Jadi ya ya sudah sepertinya memang sampai di situ saja gitu saat ini ya untuk pelayanan dari grup community ini. Tapi kita kan nggak pernah tahu ke depannya gimana ya. Cuma sampai saat ini mereka juga udah ada yang berkeluarga, mereka harus fokus sama keluarganya, dan mereka juga punya pelayanan mereka masing-masing. Jadi ya nggak apa-apa. Dan aku juga melihat adik-adik aku ini di grup community, mereka juga sudah dewasa di dalam Tuhan. Jadi nggak ada yang perlu aku khawatirkan gitu. Karena mereka juga udah kuat di dalam Tuhan. Gitu. Iya. Yang di grup menikmati Yesus juga sama, mereka semua juga udah dewasa di dalam Tuhan. Ya aku nggak ada yang aku perlu khawatirkan. Gitu. Kakak nyampe di Jerman dulu tahun berapa ya? Kak? Aku nyampe di Jerman tahun 2022. 2022. Agustus. Berarti ini Ya, udah Agustus. udah dua Saat setengah tahunan lah ya kak ya. iya 1 Agustus 2022 aku betul-betul mendarat. Disitulah kehidupan baruku dimulai. Berarti ini belum pulang-pulang nih mungkin ke Indonesia kak? Setelah 2 tahunan. belum belum pulang nih aku ya aku berencana akan liburan ke Indonesia tapi masih belum tahu kapan jelasnya sih. Kalau boleh Nanti tahu, aku kasih tahu ya, Dek. kalau boleh tahu nih sedikit, eh, Mhm. apa namanya rata-rata gaji kita kerja di Jerman itu berapa ya? Em, aku itu nggak terlalu, aku jujur soal gaji aku nggak terlalu tahu banyak informasi ya, Revo. Aku cuma tahu gaji eh, perawat untuk aku yang lulusan sekolah perawat 1 tahun dan untuk yang lulusan sekolah perawat 3 tahun. Cuma itu yang aku tahu jelas ya. Tapi kalau yang di perhotelan atau di eh, kerja di dapur apa koki jadi di bakery gitu ya bakery gitu aku nggak tahu jelas jujur tapi kalau untuk aku di perawat aku ini lulusan 1 tahun aja ya aku 1 tahun aja cukup jadi itu seperti D1 kalau di Indonesia Ah, gitu ya seperti D1
Itu eh kurang lebih 2000, aku pernah dapet paling besar itu 2400-an lah. Oh ya, Setara berapa rupiah? 2400 itu berapa ya? Kali pound sterling ya itu? Bukan. Oh, euro. Oh, oh Kurang. euro. Oh, Ah, gede ya. 2400. Satu bulan ya, Kak? Iya, euro ke Indonesia ya. Ada. Kira-kira itu 2400 euro itu, coba aku lihat, Hampir 41 50. juta. Iya, iya. Ya, segitulah. Aku kurang ini. Pokoknya kalau yang ada di sini terteranya 41 jutaan gitu. Itu kalau yang 1 tahun ya. Itu yang D1. Gajinya 2400 waktu itu aku pernah paling besar karena aku kerja terus Sabtu Minggu. Kalau kerja Sabtu Minggu, kerja weekend nih, dapat tambahan ekstra uang gitu. Nah, terus kalau yang 3 tahun itu bersihnya itu sekitar 2800 atau 2900, aku kurang. Oh, ini ada yang lagi nonton namanya Gita. Nah, dia nih lulusan halo Gita. Dia lulusan 3 tahun sekolah perawat gitu ya. Jadi yang jelas dia ini kalau di pekerjaan posisinya lebih tinggi daripada saya. Iya, kalau saya istilahnya itu namanya itu Pflegefachhelferin gitu. Jadi aku yang membantu Fachkraft spesialisnya gitu, orang-orang yang memang bertanggung jawab penuh di banyak gitu. Tanggung jawabnya lebih banyak daripada kalau Helferin itu membantu kayak gitu. Kalau untuk Saya cuma bantu uh, ini gitu. kalau untuk biaya hidupnya di sana, Kak, dengan penghasilan 40-an juta, Mhm. untuk tempat tinggal, makan, dan sedikit jajan, itu satu bulan menghabiskan berapa, Kak? Separuhnya ada? Oh, Sampai enggak, 20 juta? enggak Oh, ada enggak ya? separuh, enggak ada separuhnya, enggak ada. Apalagi tempat kerja saya itu mereka kasih makan ke kita gitu. Kita cuma perlu bayar 10 euro ke tempat kerja per bulan dan kita boleh makan apa aja di sana. Enak kan? Jadi Jadi aku jarang belanja. jadi Aku jarang banyak belanja, jadi aku makan di sini. Hmm? banyak ini ya, banyak space buat nabung lah berarti ya, Kak ya. Jadi, Betul. Itu yang aku senang dari aku memilih bisa tinggal di Jerman ini, itu yang aku senang, aku jadi bisa nabung. Itu yang aku bisa nabung. Dan bahkan aku waktu papa mamaku datang ke sini jenguk aku ya, aku itu nggak pernah kepikiran kalau aku bisa eh, biayain mereka selama mereka tinggal di sini, nggak pernah terpikir. Karena selama aku di Indonesia, mereka lah yang melakukan itu sama aku. Dan aku mikir, nggak bisa aku kayak gini terus-terusan gitu. Aku udah umur segini, ya kan. Aku harus lakukan sesuatu nih, harus putar otak gimana. Dan akhirnya sekarang, puji Tuhan, situasinya berbalik. Aku sekarang yang memberkati mereka. Itu rasanya kepuasan yang tiada tara gitu ya, bisa memberkati orang tua sendiri. Ya, itu terjadi pada saat aku mengambil keputusan pindah ke Jerman. kalau untuk kendalanya nih, Kak, mulai dari mau berangkat, terus pas di sana, hal apa sih yang Kakak alami? Oke, iya. Jadi memang pada intinya sebenarnya tinggal di Jerman itu tidak mudah. Ya, aku nggak nakutin juga, tapi ada realita juga yang harus disampaikan bahwa tinggal di sini tuh nggak mudah. Cuma bukan berarti nggak bisa, ya kan? Eh, segala sesuatu harus diurus sendiri, Revo. Kita harus cari informasi, misalnya mau setiap itu kan harus misalnya pergantian status dari tenaga kerja sukarelawan, mau sekarang mau sekolah itu harus
setiap pergantian status harus pergantian visa, harus diganti visanya. Nah, Hmm. pergantian visa itulah yang membutuhkan waktu lama, ribet, kadang-kadang nggak pasti. Kita cuma bisa nunggu dari pemerintah kapan kita dikasih appointment, kapan kita dikasih janji untuk menyerahkan semua dokumen itu yang membuat apa ya, capek gitu kadang-kadang, karena kita nggak ada kepastian kapan direspon permintaan kita, pendaftaran kita itu untuk Itu waktu visa masih di yang Indonesia nih Kak ya? kenapa? Waktu masih di Indonesia ya, yang kendala barusan ya? Oh, ini di sini. Di sini. Oh, sudah datang ke situ? Nah, Oh. pada waktu aku pindah dari Indonesia ke Jerman, puji Tuhan sih, Revo, itu nggak ada masalah sama sekali. Masalah di kedutaan sama sekali nggak ada. Betul-betul semuanya lancar. Aku dengar banyak orang-orang yang datang ke kantor kedutaan untuk menyerahkan dokumen, ada masalah ini, masalah itu, dan lain sebagainya. Mereka harus ditunda lagi, bikin janji temu yang baru lagi, itu melelahkan, kurang ini, kurang itu. Tapi aku waktu itu semuanya beres, lancar, dan puji Tuhan, setelah aku lulus kursus bahasa Jerman, itu aku langsung dapet tempat kerja, Revo. Itu aku juga, buat aku sih itu mujizat, dan aku yakin banget ini adalah kenapa ini dari Tuhan, karena jalan yang terbuka itu begitu lancar, smooth, gitu ya. Karena aku setelah lulus kursus bahasa Jerman, pasti kan mikir setelah itu harus cari pekerjaan kan, cari pekerjaan dari Indonesia. Itu aku tahu itu pasti nggak akan mudah, itu belum tentu langsung dapat tahun itu kan. Ternyata Itu kakak langsung apply. Dan dapat. Waktu itu kakak apply cuma satu itu doang atau ada beberapa yang lain lagi kak? Ada banyak banget. Aku kirim CV aku ke banyak perusahaan, aku kirim dan gak ada yang terima aku sama sekali, Revo. Gak ada yang terima aku kecuali satu tempat. Wow. Sampai jadi kayak berapa kakak kirimnya? Ya. Wah, banyak banget, nggak terhitung lah. Email aku waktu itu udah banyak banget aku kirim, dan semuanya nolak. Maaf, masih COVID, masih kami masih belum bisa menerima dari luar. Maaf, belum ada lowongan di sini segala. Wah, tapi cuma satu yang terima aku, dan mereka itu, perusahaan ini menerima aku, langsung menerima gitu. Aku pikir ada interview pertama, kedua, ketiga gitu kan. Ternyata pas diajak interview pertama kali itu sudah langsung sudah diterima ternyata gitu. Iya, aku di wawancara sama dua bos waktu itu. Mereka sudah langsung tiba-tiba mereka udah bilang gini, kami senang sekali kamu bisa bersama dengan kami. Ini adalah keterangan kamu dapat segini setiap bulan, gaji kamu, terus kamu dapat fasilitas tempat tinggal ini gitu. Terus aku langsung bingung, ini udah diterima ya? Aku pikir, ya kan biasanya ada step berikutnya gitu setelah mereka kenal aku pertama kali. Ternyata itu udah langsung diterima. Wow, aku sampai speechless. Udah, langsung aku dikirim kontrak. Aku langsung ke kantor kedutaan, bikin janji temu, beres. Gitu. Di tempat pekerjaan beres, di kantor kedutaan Jerman yang beres, semuanya beres. Kalau di Indonesia sih nggak ada masalah. Coba tuh kalau bukan karena Tuhan, itu siapa ya? Iya. Terus kak, sekarang nih dengan kehidupan kakak rutinitas bekerja, aku kan pernah lihat histori kakak pelayanan kemana-mana gitu kan, khotbah, membangkitkan anak-anak muda di daerah-daerah gitu. Yeah. Kakak nggak kangen gitu dengan suasana itu? Kangen banget.
kangen banget, tidak terkatakan rindunya pelayanan di Indonesia. Itu Eh, sesuatu yang sangat berharga, pengalaman yang sangat berharga yang aku miliki ya dalam hidupku. Gitu. Tapi ya itulah pelayanan itu ternyata bukan seperti apa yang kita mau juga kan. Ternyata Tuhan Tuhan buka jalan di tempat lain dan pelayanan itu tidak berhenti. Gitu. Di sini pun hmm, aku juga ketemu sama banyak anak Tuhan, anak-anak muda yang serius dan sungguh-sungguh ikut sama Tuhan ya. hmm. Dan akhirnya kami Baik. ya, sering kumpul, sering berdoa, gitu loh. Pokoknya Beda. karena gini loh, kita tuh udah terbiasa dikelilingi oleh anak-anak Tuhan, Hmm, ya. Ini yang aku percaya kita, kalau kita sudah terbiasa dikelilingi oleh anak-anak Tuhan, oleh komunitas yang sehat, orang-orang yang hmm. betul-betul membawa kita jadi fokus kepada Kristus, membawa kita positif, itu kalaupun kita pergi kemana, kita akan cari seperti itu juga gitu. Nggak bisa cari yang lain. Itu yang aku percaya ya. Aku nggak tertarik untuk mencari yang lain ketika sampai di Jerman. Aku mau cari sesuatu yang baru, yang betul-betul berbeda sekali waktu di Indonesia enggak. Ketika sampai di Jerman pun, aku langsung rindu. Aku mau cari persekutuan. Aku mau cari gereja di mana aku bisa bertumbuh. Itu yang aku rasakan ya. Dan aku juga percaya kalau kita tahu siapa diri kita akan kumpul dengan orang-orang yang eh, nggak akan buat kita jauh dari Tuhan. Gitu. Hmm. By the way, kakak bergereja di Jerman, gereja Indonesia atau gereja Jerman banget kak? Gereja Jerman. Kalau gereja Selain Indonesia nggak ada di sana. gereja Indonesia ada di sini, cuma mereka belum ada gedungnya gitu. Yang di kota aku ya, kalau di kota Ya. lain pasti ada sih. Tapi di kota aku lagi ada gereja Indonesia, mereka belum ada gedungnya. Jadi Hmm. mereka setiap bulan itu ibadah di rumah jemaatnya gitu, ganti-ganti gitu. Oh. Tapi Ya, di luar gereja, kakak sekarang udah berarti dengan anak-anak muda yang ada di Jerman, anak-anak muda Indonesia, anak-anak muda Jerman, kakak juga udah mulai terhubung lah ya, udah mulai connect gitu ya. iya, langsung kok apalagi anak-anak muda di sini itu dan mereka juga profesinya sama kayak saya, sebagian besar perawat. Eh, jadi pembicaraannya nyambung, aku juga sering banget tanya-tanya mereka. Mereka itu udah lebih lama tinggalnya di Jerman daripada aku. Jadi tentu saja aku langsung cari informasi banyak juga dari mereka begitu sampai di sini. And by the way, teman baik aku yang nyuruh aku ke Jerman itu, dia tinggalnya di luar kota, Revo. Jadi aku datang ke kota yang berbeda dengan dia. Hmm. Gitu. Tapi kami tetap berhubungan baik, tetap teleponan. Saya tetap tanya-tanya banyak hal sama dia. Nah, tapi kalau anak-anak muda yang di Nuremberg, yang di kota saya ada sekarang ini, itu memang mereka pada dasarnya memang anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh gitu ya. Yang serius, ikut sama Tuhan. Jadi langsung klop, cocok. Seneng nyanyi juga, seneng worship, pokoknya enak banget deh. Berarti udah bisa berdiri grup community Jerman dong. Oh ya, belum belum terpikir sih sampai itu. Bisa aja, tapi kami sebetulnya udah apa punya komunitas aslinya ada tergabung dalam komunitas Indonesia juga gitu. Jadi namanya Oh, namanya Perki, persekutuan atau perkumpulan ya, Komunitas Indonesia Kristen gitu. oh, itu isi anak-anak muda kak. Sebetulnya pertama-tama isinya itu orang dewasa ya, yang udah berkeluarga Hmm. gitu. Nah, ketika saya bergabung di persekutuan ini, ya saya ajak juga nih anak-anak muda yang saya kenal gitu. Mereka belum pernah ikutan di persekutuan ini. Saya ajak, kira jadi banyak anak-anak mudanya ikutan gitu. Wow, begitu. Ternyata kakak di sana tetap apa ya, tetap apa namanya, secara nggak langsung ya itulah pelayanan kakak meskipun
nggak atas nama grup lagi, tapi kan tetap menjadi dampak kan Kak. Yang Betul. awalnya anak-anak muda di sana, anak-anak muda Indonesia di sana nggak seperti beku gitu ataupun mati suri, tapi Kakak bisa membangkitkan mereka lagi gitu kan. Betul, betul. Ya, sama-sama sih. Saya juga di sini nggak selalu kuat. Saya di sini juga suka kadang-kadang down, em, lupa gitu sama Tuhan. Kadang-kadang kalau udah terlalu banyak masalah di pekerjaan. Anak-anak muda inilah juga yang menguatkan saya gitu. Mereka juga